Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore teman-teman semuanya. Udah bisa kita mulai ya? Jadi kita mulai saja ya. Oke, sebelum kita mulai materi prapembekalan CBT online untuk yang kelompok angkatan 23, 24, 25, 26 dan 27 ya. Mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Oke. Screen-nya sudah terlihat, Dok? Sudah, Dok. Oke. Nah, jadi di topik prapembekalan UKM PPD ini, jadi kita masuk ke materi yang pertama ya, prapembekalan. Jadi ini tidak terhitung kelas ya. Jadi ini adalah pembukaan biar nanti waktu menjalankan kegiatan CBT online-nya teman-teman bisa memaksimalkan fitur-fitur yang sudah ada di website UGD Corner. Oke. Nah, adapun topik yang akan kita bahas di prapembekalan kali ini ada 3 topik yang akan kita bahas. Yang pertama, saya akan membimbing teman-teman untuk melakukan aktivasi online. Aktivasi online. Yang kedua, saya akan sedikit mendeskripsikan ya. Mendeskripsikan kegiatan CBT online. Baru sesi yang ketiga kita akan membahas sesi motivasi ya. Motivasi di sini kita akan membahas yang namanya tips dan trik lulus UKM PPD Muda. Jadi kalau lulus UKM PPD sulit itu biasa. Yang akan kita bahas adalah bagaimana cara atau langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh alumni sehingga mereka bisa lulus UKM PPD itu dengan mudah. Nah, kita akan masuk ke bagian yang pertama. Kita akan melakukan yang namanya aktivasi program online-nya dulu ya. Jadi kita akan melakukan 3 hal di sini. Yang pertama adalah registrasi akun. Registrasi akun. Yang kedua, kita akan melakukan aktivasi paket. Aktivasi paket. Kemudian saya akan menjelaskan fitur ujian ya. Fitur ujian dan akses video. Ini yang pertama yang akan saya jelaskan kepada teman-teman sejawat yang ada di sini semuanya. Jadi silakan langsung saja diikuti prosedur demi prosedur yang saya laksanakan. Jadi teman-teman bisa langsung mengikuti ya, biar sekalian jalan saja. Nah, yang pertama silakan teman-teman buka di web browsernya www.ugdicorner.com. Jadi bisa menggunakan handphone atau menggunakan PC. Jadi silakan dibuka dulu website kita, ya. Nah, di website kita ini
akan ada 2 fitur ya. Kalau teman-teman lihat di bagian kanan atas itu ada daftar dan masuk ya. Jadi kapan kita menggunakan daftar, kapan kita menggunakan masuk. Kalau kita belum sama sekali memiliki akun di website Ugdi Corner, teman-teman bisa menggunakan fitur daftar. Tapi bagi teman-teman yang sudah memiliki akun di website Ugdi Corner, teman-teman bisa menggunakan fitur masuk. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya akun, mungkin ini sudah tidak perlu lagi saya jelaskan. Saya jelaskan yang bagian mendaftarnya, ya. Silakan diikuti, silakan diklik ya, daftar. Atau kalau teman-teman punya mau melakukan pendaftarannya via handphone, teman-teman bisa klik garis 3 di kanan atas. Garis 3 di kanan atas, silakan diklik, kemudian klik daftar. Ya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, teman-teman di sini ada 2 metode pendaftaran. Yang pertama adalah registrasi menggunakan mengisi biodata. Silakan teman-teman kalau mau menggunakan biodata, ya silakan ditulis saja. Ini contoh saya tuliskan biodata saya. Kemudian email yang digunakan, kemudian passwordnya, ya kita bilang 12345 ya, kemudian 12345, kemudian pilih gendernya, kemudian pilih instansi, misalnya dari FK Malahayati, kemudian masukkan nomor WhatsApp-nya. Nah, jadi sampai di sini saja ya. Jadi untuk menggunakan fitur pendaftaran silakan teman-teman isi biodatanya sesuai dengan biodata teman-teman ya. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman terkendala FK kami nggak ada dok FK-nya. Mungkin status dari FK-nya adalah PSPD ya, belum FK, belum terupdate di websitenya Dikti, masih PSPD, masih program studi pendidikan dokter. Nah, coba yang dicari PSPD-nya kalau misalnya FK-nya belum ada ya. Nah, kemudian teman-teman kalau datanya sudah diisi silakan klik daftar ya, silakan klik daftar. Kemudian silakan teman-teman buka email yang tadi didaftarkan pada menu pendaftaran tadi ya. Kemudian nanti di sana Ugdi Corner akan mengirimkan link verifikasi. Kemudian diklik link verifikasinya maka registrasi akun sudah selesai. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, teman-teman bisa mendaftar dengan menggunakan Facebook atau menggunakan Google. Ini cara yang lebih simpelnya. Teman-teman nggak usah perlu ngisi-ngisi biodata lagi. Ya, jadi silakan klik, misalnya teman-teman udah punya akun Gmail, silakan klik daftar dengan Google. Ya, kemudian silakan dipilih yang mana akun yang mau digunakan untuk mendaftar. Misalnya saya gunakan akun ini untuk mendaftar, ya. Nah, nanti silakan dimasukkanlah password Gmail-nya, ya. Nanti kalau udah dimasukkan password Gmail-nya, maka secara otomatis nanti langsung masuk ke dalam website. Ya, langsung masuk ke dalam website. Nah, sudah ada di menu yang ini, ya. Di menu profile biasanya kalau mau pendaftaran. Nah, ketika teman-teman sampai di menu profile ini, silakan teman-teman kalau misalnya emailnya menggunakan nama-nama yang alay, ya, silakan teman-teman ganti dulu di nama lengkapnya, silakan diganti dulu, ya, isi biodatanya, kemudian simpan. Nah, apa perbedaan kita menggunakan fitur daftar dan fitur login dengan Google? Kalau teman-teman menggunakan fitur daftar, maka teman-teman akan mudah untuk berpindah device, berpindah alat ya. Misalnya biasa buka di handphone, tiba-tiba mau buka di laptop.
Nah, itu teman-teman tidak perlu mensinkronisasikannya dengan Gmail. Jadi teman-teman langsung masuk dengan menggunakan email dan password-nya, maka akan login. Nah, sedangkan yang menggunakan Google itu tidak bisa diberikan password, ya. Artinya, kalau teman-teman mau berpindah device, maka device-nya itu harus udah terdaftar dulu akun Gmail-nya di dalam device yang baru itu, supaya bisa disinkronisasi oleh website. Jadi mau pilih yang mana itu tergantung dengan kebutuhan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tidak ada berpindah-pindah device, ya mudahnya login dengan Google. Tapi kalau misalnya teman-teman itu sering pindah-pindah device, misalnya dari laptop ke handphone, saya rekomendasikan untuk daftar manual. Daftar, isi biodata, kemudian klik linknya di email yang sudah didaftarkan tadi. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Oke, tidak ada ya? Baiklah, ya, alhamdulillah lancar. Nah, di sini saya akan memperkenalkan dulu ya navigasi bar yang ada di website Ugdi Corner. Teman-teman bisa lihat di laptop atau teman-teman bisa lihat di handphone dengan menggunakan klik garis 3 di kanan atas. Nanti ada navigasinya, ada home ya. Ini tampilan PC seperti ini ya. Kalau tampilan mobile dia biasanya dengan garis 3 di kanan atasnya. Nah, navigasi bar itu ada home, ada ujian, ada video, ada paket, ada tutor, ada download buku, dan ada blog ya. Nah, pertama kita bahas yang home dulu ya. Home ini adalah kalau kita di istilah di Facebook, istilahnya kayak berandanya kita ya. Di beranda itu ada dashboard ya, ada profile. Jadi dashboard itu cuma welcome aja lah ya, cuma ucapan selamat datang. Kemudian menu profile ini digunakan untuk teman-teman mengedit ya, mau masukin foto, mau ganti nama, mau ganti password, semuanya diedit profile. Tapi untuk mengganti password itu hanya bisa pada teman-teman yang daftar manual. Tidak bisa teman-teman yang login dengan Google menggunakan password ya. Jadi penggantian password di sini hanya untuk teman-teman yang mendaftar manual. Kemudian di pembelian ini adalah teman-teman sedang melakukan pembelian paket apa di dalam website. Jadi statusnya di sini ya, statusnya di sini, paket-paket apa aja yang dibeli. Kemudian ada pembayaran. Ini adalah paket yang sudah dibeli, mana yang sudah dikonfirmasi oleh website, sehingga fitur yang digunakan di dalam paket tersebut bisa digunakan. Jadi ini cuma status kayak istilah di Shopee, yang ini keranjangnya ya, yang ini yang bayar tinggal nunggu dikirim. Nah, seperti itulah ya. Kemudian yang pesan ini untuk memudahkan teman-teman untuk melakukan chat dengan admin via website, tapi tidak rekomendasi saya menggunakan fitur ini. Lebih baik kalau misalnya teman-teman mau menghubungi admin, langsung saja WA saya supaya lebih cepat diprosesnya. Ya, jangan dari website. Kemudian ini adalah paket saya, ini adalah paket yang sedang berjalan, ya, paket yang sedang berjalan, yang sedang aktif, ya. Jadi ini adalah paket-paketnya, ya, apa yang aktif, apa yang sudah expired. Kemudian ada fitur ujianku. Fitur ujianku ini digunakan untuk melihat ya, melihat nilai UKM PPD atau nilai TOCBT atau post-test yang sudah dilaksanakan. Ya, nilainya berapa, benar salahnya berapa ya. Jadi di sini untuk tahu di fitur ujianku. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya udah post-test, udah melaksanakan CBT online, terus pengen tahu nilainya berapa, silakan ya yang diklik home, kemudian klik ujianku.
Nah, di ujianku ini juga tempat teman-teman untuk mendownload pembahasan, ya, baik itu yang ada di Postes ataupun mendownload pembahasan yang dari TO UKM PPD premiumnya, ya. Jadi teman-teman tinggal klik saja aksi, kemudian tinggal klik download pembahasan dari setiap judul yang teman-teman mau lihat pembahasannya, ya. Jadi itu adalah fitur-fitur yang ada di menu home, ya. Nah, selanjutnya yang kedua, sebelum saya lanjutkan untuk menu home kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Dok. Oke. Selanjutnya kita masuk ke menu ujian, ya. Jadi di menu ujian ini, ya, untuk masuk ke tempat melaksanakan TO CBT-nya atau post-test CBT-nya. Teman-teman silakan klik, kalau menggunakan handphone, klik garis 3 di kanan atas, ya. Atau kalau menggunakan mode PC, silakan klik ujian, ya, klik ujian. Kalau yang garis 3 kanan atas itu tadi, klik ujian juga. Nanti ada 3 pilihan. Ada coba ujian, ada ruang ujian, dan ada ranking, ya. Jadi teman-teman silakan klik yang ruang ujian, jangan dicoba ujian atau di ranking, ya. Jadi yang dipilih adalah ruang ujian. Kadang peserta banyak nanya sama saya, "Dok, ujiannya kok nggak ada? CBT-nya kok nggak ada?" Ternyata setelah diusut-usut, yang diklik ternyata adalah coba ujian, ya. Untuk melaksanakan TO-CBT atau post-test CBT-nya, teman-teman klik ujian, kemudian klik ruang ujian. Maka ketika diklik ruang ujian, ada 3 area yang akan teman-teman dapatkan. Yang pertama adalah post-test, ya, post-test CBT-nya. Jadi post-test CBT ini adalah latihan. Ketika teman-teman sudah selesai melaksanakan pembekalan materi UKM PPD di kelas besar bersama dengan tutor-tutor di corner untuk ngetes adrenalin nih. Wah, ini saya udah sebatas mana kemampuan saya untuk menjawab soal-soal di topik ini. Nah, teman-teman bisa langsung melakukan uji coba atau melaksanakan post test, ya, di apa ini ya, di menu ruang ujian yang post test ini ada dermato, ada endokrin. Nah, untuk post testnya teman-teman bisa langsung melaksanakannya begitu selesai melaksanakan kegiatan eh, pembekalan materinya gitu. Jadi nggak harus ditunggu perintah dari kita, "Dok, silakan lakukan post testnya." Enggak, ya. Jadi begitu teman-teman udah siap materinya, kira-kira udah siap untuk melaksanakan post testnya, silakan langsung laksanakan post testnya, ya. Jadi untuk melaksanakan post testnya gampang, teman-teman tinggal klik saja mana materi yang mau dicoba, ya. Ini contoh saya cobakan, ya kan. Nanti kalau saya cobakan yang post test nanti kena spoiler, ya. Ini saya cobakan yang lain. Misalnya saya cobakan yang ini, ya. Nah, ini soalnya misalnya teman-teman mau ujian THT. Teman-teman langsung aja klik mulai ujian. Tapi ya ada baiknya sebelum teman-teman melaksanakan ujian, saya rekomendasikan untuk mengecek dulu berapa kecepatan internet teman-teman sebelum melaksanakan ujian. Karena banyak juga dari teman-teman yang mengeluhkan, "Dok, kok soal saya nggak keluar? Oh, Dok, kok soal saya lambat kali keluarnya?" Ya, itu biasanya masalahnya adalah kecepatan internet dari si pengguna. Kenapa? Karena besarnya soal yang mau di-load oleh teman-teman itu nggak besar, hanya 40 kilobyte. Ya, itu biasanya koneksinya lagi parah-parahnya. Kemudian untuk mendownload segitu aja nggak bisa. Ya, kita udah mengepres habis gambar, ya, sampai dia itu nggak sampai satu gambarnya itu nggak sampai 100 kilobyte, ya, nggak sampai 100 kilobyte, cuma 40 kilobyte, ya, sangat kecil. Masa 40 kilobyte aja nggak bisa di-download oleh si pengguna, ya. Jadi silakan dicek dulu kecepatannya dengan www.fast.com, ya.
Nah, silakan dicek dulu kecepatan internetnya. Ini adalah website ya gratis yang diberikan oleh Google ya untuk mengecek kecepatan internet kita berapa ya. Rata-rata kecepatan internet WiFi standar itu adalah 10 Mbps ya. Kalau dipakai sama satu orang, kalau dipakai 4 orang berarti 10 dibagi 4 berarti satu orang dapatnya 2,5 Mbps. Ya, kalau 10 Mbps dipakai sama 10 orang berarti satu orang cuma kecepatannya 1 Mbps. Berapa rekomendasi kecepatan kita untuk melaksanakan ujian? Kecepatan yang kita rekomendasikan itu adalah minimal 10 Mbps ya. Jadi kalau kecepatan internet teman-teman belum sampai 10 Mbps, saya rekomendasikan ujiannya ditunda dulu sampai kecepatan internetnya stabil agar nanti teman-teman bisa nyaman melaksanakan ujian CBT online-nya ya. Enggak nanti soalnya lambat keluar, enggak nanti delay pada saat menginput jawaban ya. Jadi benar-benar di fitur ini kita benar-benar menggunakan yang namanya kecepatan internet di sini ya. Kemudian kalau misalnya kecepatan kita udah 10 Mbps sudah mendukung ya kita coba aja untuk melaksanakan, kita coba untuk melakukan mulai ujian. Nah, ini adalah kecepatan 9,7 tadi ya. Nah, ini adalah masih agak lambat keluar soalnya ya. Masih menunggu jeda ya soalnya ini keluar. Nah, seperti ini ya. Jadi benar-benar dipastikan dulu sebelum melaksanakan ujian itu benar-benar kecepatannya itu diperhatikan ya. Nah, jadi teman-teman ketika sudah keluar soalnya, teman-teman silakan pilih jawabannya ya. Terserah aja deh, pilih jawaban yang menurut teman-teman benar ya. Dipilih misalnya. Ini misalnya ada beberapa soal yang sudah saya jawab ya. Oke. Nah, pertanyaan yang sering timbul di sini adalah, "Dok, bagaimana kalau seandainya ketika saya lagi ujian nggak sengaja websitenya terclose misalnya itu. Ini agak fatal juga nih ya. Terclose. Kayak mana contohnya kayak gini ya. Terclose ya. Kalau terclose jangan panik ya, jangan panik ya. Karena soalnya masih bisa diulang lagi. Ya, tinggal dengan santai aja dulu buka websitenya lagi. Kemudian teman-teman klik home ya. Kemudian klik ujianku. Maka akan ada satu ujian yang statusnya belum berubah menjadi aksi. Statusnya masih dalam ujian. Ya, teman-teman tinggal masuk saja lagi. Klik lagi ujiannya. Dok, tadi saya udah jawab nomor 1 sampai nomor 7. Kok sekarang nomor 1 sampai nomor 7 belum terjawab? Ya. Nah, itu memang udah sistem dari website. Ya. Begitu teman-teman close, ya, close, terus masuk lagi, maka sistem akan mengacak lagi soalnya. Jadi soal nomor 1 sampai nomor 7 tadi udah berpindah posisi. Ya, kemana? Ke nomor-nomor yang sudah ada warnanya, yang tadi belum dijawab. Nah, kemudian kita coba refresh lagi. Ya, kita masuk lagi. Nah, berpindah lagi. Ya, kita refresh lagi. Kemudian kita masuk lagi. Nah, juga dia posisinya berubah lagi. Nah, jadi nggak usah takut ketika berubah, nggak usah. Tapi fokus aja ngejawab yang belum ada warnanya. Kalau warnanya sudah hijau, berarti itu tadi soal yang teman-teman udah jawab dan yakin nggak mau diubah. Nah, sedangkan yang warna kuning itu adalah teman-teman yang ngejawab tapi masih ragu-ragu. Sedangkan yang warna putih itu adalah yang belum dijawab. Jadi untuk membuat dia berwarna hijau gimana? Pilih jawabannya tanpa mencontreng kata ragu-ragu. Itu untuk membuat warna hijau. Nah, untuk membuat warna kuning, teman-teman silakan klik soalnya, klik jawabannya, kemudian contreng
ragu-ragunya, maka soal tadi berubah dia menjadi warna kuning. Kalau nggak jadi dijawab, maka soalnya menjadi warna putih. Ya, ini yang kalau belum dijawab soalnya warna putih. Ya, nah ketika sudah selesai menginput jawaban yang teman-teman rasa itu udah benar, ya, maka untuk mengakhiri ujiannya teman-teman bisa klik selesai, ya. Nah, begitu terklik selesai, dia tidak langsung exit gitu saja, enggak ya. Dia akan mengkonfirmasi lagi. Mana tahu nggak sengaja keklik ya. Kalau misalnya nggak sengaja keklik, teman-teman tinggal klik cancel, maka akan kembali lagi ke tempat ujiannya. Tapi kalau memang teman-teman udah yakin untuk mengakhiri ujiannya, silakan klik selesai, kemudian klik OK. Ya. Nah, untuk mendownload kunci jawabannya, seperti ke tempat yang tadi, teman-teman pergi ke home, kemudian klik ujianku, pilih soal yang tadi, kemudian aksi, kemudian klik download pembahasannya. Ya, maka teman-teman akan diarahkan ke drive untuk mendownload kunci jawabannya. Ya, seperti itu. Nah, oke, untuk fitur ujianku kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Belum ada. Oke, mantap ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, saya akan menjelaskan masalah fitur di video ya. Jadi video ini tempat teman-teman untuk mengulang materi yang teman-teman pelajari ya. Teman-teman pelajari dari kelas Zoom, nanti untuk recordingnya atau untuk rekamannya teman-teman bisa mengulangnya di fitur video ini ya. Nah, jadi di mana teman-teman nanti untuk mengulang materi UKM PPD-nya, nanti materi UKM PPD-nya teman-teman bisa ulang di kelas online ya. Kelas online nanti ada silakan dilihat nanti teman-teman di CBT berapa. Nanti lihat saja CBT berapa itu adalah rekamannya. Jadi misalnya untuk yang batch lalu misalnya CBT 22 misalnya kayak gitu, live teaching. Teman-teman silahkan lihat materi mana yang mau diputar untuk diulang-ulang. Langsung klik saja ya materi apa yang mau diulang. Misalnya mau ngulang materi kulit nih, tinggal diklik aja materi kulitnya. Kemudian klik play ya untuk diputar nih ya kira-kira materinya. Nah, jadi seperti ini. Jadi teman-teman bisa mengulang materinya. Nah, untuk percepatan ya, percepatan per 10 detik, mohon maaf untuk saat ini kita belum bisa karena memang posisinya Nanti kalau misalnya ada pertanyaan website atau developernya abang masih belajarnya kecepatan, boleh belum langsung menemukan solusi dipotong ya, untuk bilang aja langsung. Jadi biar nanti nggak penambahan 10 ketinggalan detik ketinggalan seperti banget di YouTube belakang ya. ya. Jadi kita Ini masih metode terus pengajarannya sama berupaya ya, untuk kayak Dr. bagaimana Umar nanti ke kemarin. Dr. Umar udah depannya masuk ya di kelas fitur kalian ya, percepatan 10 bahas detik psikiatri. bisa kita Nanti gunakan. abang akan Tapi bahas untuk beberapa teman-teman penyakit, kalau baru nanya nanti ke akan kita, ada Dok, ini bisa nggak soal-soalnya. dipercepat 10 detik atau Kalian udah 20 diajarin detik? cara baca Mohon soal maaf, UKM ini PPD? belum bisa dipercepat per detik itu. Kita masih menggunakan Ya. manual Oke, dalam nanti percepatannya, abang bisa menggunakan barnya. kurang dari Cuma ya 0,5 agak-agak senti, nggak sabarlah, apa-apa, mungkin sama kadang aja agak ya. kecepatan Itu karena Papul. melebihi dari yang kita Kalau mau. plat Saat dia itu untuk lebih dari 1 percepatannya masih senti, menggunakan fitur kalau no point barnya itu ya, lebih time dari barnya yang 0,5 diklik senti. ya. Itu untuk Ya. si Nah, ini contohnya Papul. video-videonya. Nanti teman-teman silakan untuk Ini ngecek contohnya Papul ya. apakah sudah update atau belum di kelas online ini ya. Kemudian post-test yang sudah teman-teman laksanakan, maka untuk melihat pembahasan videonya teman-teman bisa klik post-test CBT. Nah, teman-teman melaksanakan post-test apa, kemudian mau lihat pembahasannya bagaimana, silakan diklik saja judulnya apa, tinggal dilihat ya. Kalau yang satu itu soal nomor 1 sampai soal nomor 10. Yang dua itu adalah soal nomor 11 sampai nomor 20. Yang 3 itu nomor 21 sampai 30. Sedangkan yang 4 itu adalah nomor 31 sampai nomor 40. Karena kita post testnya hanya ada 40 soal. Nah itu ya, jadi kita mau lihat materi di kelas online atau kelon, kemudian kita lihat pembahasan post test videonya, kita tinggal klik bagian post test CBT. Ya, itu dia.
untuk melihat materi dan pembahasan post-testnya. Sedangkan yang lain-lain ini adalah program-program lain kita, ya. Ada beberapa yang nanti bisa include ke dalam program CBT online, ada yang tidak. Jadi teman-teman jangan nanya, dok video retaker kok nggak bisa kami buka gitu. Soalnya aksesnya di lain program. Jadi silahkan dokter-dokter lihat dulu apa-apa aja video-video yang bisa dokter buka gitu. Nanti jangan ditanya lagi, kok video ini nggak bisa dibuka, Kak? Video ini kok nggak bisa dibuka? Jawabannya adalah include dalam paketnya. Jadi apa aja yang include di dalam paket dokter itu, kalau tidak ada, maka fitur yang ada di video itu tidak bisa diakses. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, untuk akses video kira-kira ada yang teman-teman mau tanyakan? Belum, Dok. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman belum ada yang mau ditanyakan untuk aktivasi paketnya. Nah, untuk melakukan aktivasi paket, yang pertama, silahkan teman-teman klik garis 3 di kanan atas, klik paket, atau menggunakan fitur PC, bisa langsung menggunakan paket, langsung klik paket, ya. Kemudian silahkan teman-teman lihat dulu paket CBT online November 2021, ya. Jadi di paket online CBT online November 2021 ini saya bacakan, teman-teman mendapatkan token CBT online sebanyak 35 kali, ya. Artinya teman-teman bisa menggunakan TO CBT itu sebanyak 30 ini 30 kali ya, Dok. Ini tokennya ada 30 di sini. Informasi di ininya yang salah ya. Jadi ada 30 kali ya teman-teman bisa mendapatkan melaksanakan CBT online ya. Baik itu post-test ataupun TO UKM PPD. Ya, jadi pembagiannya itu ada post-test sebanyak 16 kali, kemudian TO 4 TO premium 14 kali. Tapi 30. Oh. Ya. Jadi seperti itu ya, Dok. Kemudian yang kedua, mendapatkan akses rekaman UKM PPD, materi UKM PPD premium selama 90 hari. Jadi cuma bisa diakses tapi nggak bisa di-download. Nah, nanti rekaman kelas online yang Zoom-nya itu teman-teman bisa akses selama 90 hari. Kemudian mendapatkan akses rekaman pembahasan post-test selama 90 hari. Ya. Jadi itu adalah jenis-jenis fitur yang bisa didapatkan di CBT Online 2021. Ya. Nah, untuk pengaktifasiannya silakan klik order paket. Ya. Kemudian silakan klik bayar sekarang. Ya. Klik bayar sekarang. Kemudian silakan di screenshot ya. Silakan di screenshot invoice-nya. Silakan di screenshot invoice ini ya. Kemudian teman-teman kirim ke grup masing-masing disertai dengan namanya untuk diaktifasi ya. Silakan di screenshot ya, kemudian dikirim ke grup, kemudian diberikan captionnya namanya untuk diproses oleh admin aktivasinya ya. Boleh sambil dilaksanakan, Dok, supaya bisa diaktifasi. Bagi teman-teman yang sudah melakukan aktivasi, tidak perlu lagi melakukan aktivasi. Ya, ini untuk teman-teman yang belum melakukan aktivasi. Silahkan diklik paket,
kemudian paket CBT online November 2021, kemudian klik bayar sekarang, kemudian screenshot invoice-nya, kemudian kirim ke grup masing-masing disertai dengan caption nama agar admin kami mudah untuk melakukan aktivasinya. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanya, Dok? Itu dia untuk pengenalan website kita. Izin bertanya, Dok. Ya, silahkan. Itu yang udah pernah punya akun sebelumnya, jadi nggak perlu diaktifkan lagi, Dok. Soalnya itu batas terakhirnya tanggal 1 Oktober. Oh gitu. Jadi kalau misalnya yang sudah memiliki akun, silahkan dikonfirmasi kepada admin, ya. Nanti akan kita hapus paket yang lama untuk kita aktifkan paket yang baru agar diperpanjang sampai ke akhir batch November ini. Jadi nggak putus di tengah jalan, nanti takutnya waktu udah habis akhir November diaktifasi lagi. Boleh seperti itu, dihabiskan dulu paket yang lama, baru diaktifkan paket yang baru, itu juga boleh. Atau mau diaktifkan dari awal lagi, tapi yang lama kita hapus dulu, supaya bisa diaktifkan yang baru. Jadi pilihannya kembali lagi kepada dokter, nanti dokter maunya yang kayak mana. Apakah mau dihabiskan dulu yang lama, takutnya kan yang lama tokennya udah habis gitu kan. Jadi mau diaktifin lagi yang baru, nanti tinggal dikonfirmasi ke kita nama siapa, kemudian nanti lakukan lagi aktivasi seperti sebelum-sebelumnya, gitu. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Oke, ada lagi, Dok? Izin bertanya, Dokter. Ya, silakan. Mengenai soal-soal seperti soal CBT maupun soal post-test tadi, Dok, kalau misalnya sudah dikerjakan kan kita bisa melihat nilai kita di ujianku, Dok. Apakah kita bisa mengerjakan ulang atau kita kalau mau baca ulang cuma lihat di situ aja, Dokter? Terima kasih, Dok. Iya, kalau untuk mengerjakan ulang saat ini fitur yang ada di website dia masih mengkonsumsi token. Jadi kita tidak rekomendasikan untuk mengerjakannya berulang-ulang karena nanti akan mengkonsumsi token. Jadi kalau 35 kali kita ulang di soal yang lama ya 30 tokennya itu akan habis di sana. Jadi maksimalnya cuma bisa sekali kita laksanakan. Nanti ada dapat soal dan pembahasan. Jadi teman-teman bisa mengulang lagi di sana. Itulah fitur yang kita berikan. Nah, untuk soal-soal ini kita kasih tahu bahwa soal-soal update kita itu kita letakkan di TO UKM PPD Premium, ya. Jadi soal TO UKM PPD Premium itu adalah full update dari soal-soal UKM PPD. Jadi soal-soal yang update besar atau soal-soal baru kita itu kita letakkan di TO UKM PPD Premium, ya. Sedangkan yang di soal-soal lama itu ada sebagian yang udah kita update, ya. Jadi teman-teman silakan nanti untuk mendapatkan varian-varian soal selesai melaksanakan post-test, langsung gunakan sisa tokennya itu untuk melaksanakan TO-TO premiumnya. Seperti itu. Oke? Ada lagi yang mau ditanya? Terima kasih, Dokter. Ya. Kalau tidak ada, maka kita anggap selesai ya untuk melaksanakan proses aktivasi online-nya. Selanjutnya kita akan membahas yang namanya deskripsi kegiatan. Jadi kegiatan kita ini ya, CBT online ini, dia yang pertama teman-teman akan mengikuti yang namanya live teaching Zoom ya. Jadi teman-teman akan bersama tutor di ruangan Zoom ya. Ini akan membahas materi UKM PPD ya. Materi UKM PPD. Kemudian ditambah 50 soal contoh ya. Soal contoh UKM PPD.
Ya, soal UKM PPD yang udah pernah keluar, 50 soalnya akan dibahas oleh tutor. Soal kita ada 100 ya. Jadi 50 akan dibahas oleh tutor, sedangkan 50 lagi silakan teman-teman jawab sendiri. Kemudian kalau teman-teman ada yang bingung, silahkan berdiskusi dengan tutor terkait ya. Jadi saya rekomendasikan berdiskusi dengan tutor terkait agar tidak terjadi salah informasi ya, karena ada beberapa teman-teman ya nanya materi kulit sama tutor bedah ya. Nanti jawabannya nggak selengkap oleh tutor kulitnya. Jadi saya sarankan untuk bertanya kepada tutor yang membawakan materi UKM PPD kulit ya. Jadi tanya sama beliau bagaimana. Nah, untuk jam bertanya kepada tutor biasanya itu adalah jam 10 sampai jam 10 malam ya, 10 pagi sampai 10 malam. Karena itu adalah waktu aktif tutor itu biasanya ngelihat WA dan menjawab kira-kira ada ya. Kalau misalnya belum dijawab, mohon bersabar. Mungkin tutornya sedang ngajar atau sedang ada kegiatan ya. Jadi silahkan manfaatkan karena memang di dalam grup teman-teman akan bergabung bersama tutor-tutor UKM PPD-nya. Jadi silakan gunakan fasilitas yang ada di grup untuk bertanya, berdiskusi kepada tutor-tutor. Jadi sharing-sharing soal, sharing-sharing materi terbaru dan sebagainya, silakan dilaksanakan di grup masing-masing ya, jika ada. Kemudian yang kedua, ya, selesai teman-teman melaksanakan live teaching dan pembahasan soal, teman-teman bisa langsung melakukan post test ya. Post test CBT. Post test CBT di website ya. Website. Jadi silakan teman-teman begitu selesai melaksanakan live teaching, udah siap nih, udah mantep nih materinya, silakan langsung masuk ke dalam website untuk melaksanakan ujian post testnya ya. Jadi jangan dihantam semuanya satu hari, enggak ya. Artinya teman-teman kalau udah siap materi endokrin, silahkan post test endokrin. Teman-teman udah siap materi mata, silahkan lakukan post test mata. Seperti itu. Jadi berurutan gitu. Jadi biar teman-teman tahu progres teman-teman itu gimana dan biar teman-teman tahu di mana kelemahan teman-teman sehingga nanti bisa dilakukan pengulangan untuk penguatan pada materi-materi yang masih kurang gitu dengan menggunakan video UKM PPD-nya ya. Kemudian jika sudah selesai ya, jika sudah selesai materi, kami minta teman-teman untuk mengisi kuesioner ya. Kuesioner yang diberikan oleh admin kami terkait performa dari tutor mengajar kepada teman-teman. Agar kami bisa melakukan evaluasi dan terus melakukan perbaikan mutu sehingga hasil yang teman-teman harapkan dari program ini benar-benar bisa terrealisasikan. Jadi bantu kami untuk mengevaluasi tutor kami, bantu kami untuk memberikan feedback kepada tutor kami, ya, feedback yang sejujur-jujurnya, feedback yang sekritis-kritisnya. Kalau memang nggak cocok, silahkan ngomong karena teman-teman di situ kami nggak tahu siapa yang ngomong. Jadi silahkan teman-teman lakukan kritik dan saran untuk perbaikan tutor ke depannya. Karena kritikan dari teman-teman itu sangat kami harapkan agar tutor kami selalu memberikan pelayanan yang maksimal dalam materi UKM PPD kepada teman-teman. Itu yang sangat kami harapkan. Jadi mohon untuk setiap grup kalau ada feedback kuesioner mohon diisi, mohon diberikan kritik dan saran yang sejujur-jujurnya, enggak dibagus-bagusin gitu yang apa istilah kok di warung Padang. Kalau makanannya enak kasih tahu orang, kalau enggak enak kasih tahu kami gitu. Jadi kalau memang ada yang enggak cocok dari tutornya silahkan ya. Karena feedback itu saya baca langsung, saya yang akan melakukan evaluasi kepada tutor dengan harapan ketika nanti masuk lagi tutornya sudah mendapatkan kritik membangun dari teman-teman
Ya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya udah selesai semua materi, ya, selesai semua materi, silahkan teman-teman laksanakan TO CBT premiumnya, ya, premium. Jadi silahkan teman-teman laksanakan TO CBT premium. Nah, jadi udah selesai dulu nih materinya semua, baru dicoba TO CBT premiumnya. Karena TO CBT premium itu dia adalah seluruh soal dari seluruh departemen UKM PPD, ya. Jadi bukan kayak post-test hanya satu bagian. Kalau TO CBT itu dia itu satu paket semua departemen. Jadi bagusnya dikerjakan ketika teman-teman sudah selesai dulu menjalankan semua materi UKM PPD, baru dilaksanakan sebanyak 14 kali untuk melihat progresivitas gimana nih perkembangan dari TO ke TO saya. Apakah ada perbaikan atau malah penurunan atau malah stagnan. Jadi tahu nih harus ngapain ke depannya, ya, planningnya. Seperti itu. Nah, kemudian silakan nanti di akhir sesi nanti kita akan melaksanakan yang namanya customer experience, ya. Jadi di akhir sesi kita akan memberikan kuesioner customer experience. Jadi fungsi dari customer experience ini kita mau minta bagaimana pengalaman teman-teman ketika melaksanakan kegiatan CBT online di UGD Corner Preparation ini. Jadi kami minta teman-teman untuk mengisi kuesioner customer experience-nya. Nah, bonus yang kami berikan kepada teman-teman itu adalah token untuk melaksanakan TO prediksi November 2021 dengan pembahasan PDF-nya. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan akses untuk melaksanakan TO prediksi November 2021 dan pembahasan PDF-nya. Jadi untuk mendapatkan itu teman-teman kami mintakan untuk mengisi kuesioner, isi sejujur-jujurnya customer experience-nya bagaimana, kemudian kirimkan screenshot selesai pengisian kuesioner kepada kami, maka selesai memberikan feedback itu kami akan mengirimkan token untuk pelaksanaan TO CBT online batch November 2021 yang prediksinya, ya. Karena semua TO prediksi itu dibuka tanpa token. Nanti hanya untuk yang TO prediksi UKM PPD yang November yang kami berikan token. Nah, itu untuk membukanya membutuhkan kode-kode unik, ya. Jadi untuk mendapatkan token itu nanti kami minta teman-teman untuk mengisi customer experience dulu, ya, untuk kami berikan tokennya kepada teman-teman. Dan itu gratis, ya, tidak ada pungutan biaya lagi. Oke, sampai di sini untuk deskripsi kegiatan CBT online kita. Ada yang mau ditanyakan, Dok, atau yang mau didiskusikan? Ya. Nah, kalau tidak ada, kita masuk ke topik yang terakhir. Kita akan membahas tips dan trik lulus mudah. Ya. Tips lulus UKM PPD mudah. Oke. Jadi ini hanya sesi santai-santai saja, ya. Jadi silakan teman-teman kalau mau didengar silakan didengar, ya. Kalau misalnya udah pernah tahu ya tinggal dilaksanakan, mau dipraktekin silakan, nggak mau dipraktekin silakan. Tapi ini adalah cara mudah dari alumni-alumni untuk teman-teman lulus itu jadi lebih mudah ketimbang nggak menggunakan teknik ini, ya. Kalau ada cara mudah lulus UKM PPD, kenapa kita cari cara yang sulit, ya? Nah, jadi teknik ini diberi nama trilogi, ya. Trilogi lulus UKM PPD. Jadi ada 3 yang harus teman-teman miliki agar teman-teman itu lulus UKM PPD itu mudah.
Yang pertama adalah mindset. Mindset di sini, ya, teman-teman harus memiliki yang namanya mindset pemenang. Banyak peserta UKM PPD belum lagi masuk ke ujiannya, mentalnya udah drop duluan. Ya. Bisa lulus nggak aku ini nanti ya? Nanti soalnya kayak gini ya. Pokoknya berpikir negatif aja. Maka hasil yang didapatkan adalah negatif. Ya. Karena ada pelatihan yang saya ikuti, itu adalah pikiran. Ini ya, yang teman-teman harus ingat ya. Pikiran sama dengan realita. Jadi proses terbentuknya realita itu berawal dari pikiran dulu. Jadi kalau teman-teman selalu berpikir yang negatif, maka hasil yang akan keluar, realita yang akan keluar itu adalah realita negatif. Artinya kalau nasib atau takdir itu bisa teman-teman kendalikan, kenapa nggak teman-teman kendalikan? Ya, artinya apa? Mulai hari ini dan ke depannya, teman-teman hanya fokus berpikir lulus. Cuma ada kata lulus di dalam pikiran teman-teman. Nggak ada kata lain. Begitu ada teman-teman yang ngedropin, begitu ada teman-teman yang memberikan toksik kepada pikiran kita, cepat-cepat diperbaiki. Cepat-cepat bilang lagi di kepala kita itu, lulus. Ya, agar apa? Agar realita yang terbentuk itu adalah realita yang lulus, bukan realita yang tidak lulus. Ya. Jadi itu dulu yang teman-teman harus bangun dari pikiran teman-teman. Ya. Kita ambil contoh sederhana. Mungkin teman-teman pernah nih, ya, pernah kepikiran pengen iPhone Pro Max ya, tapi uang belum ada. Tapi keyakinan, ya, keyakinan teman-teman itu pasti bisa aku ini punya iPhone Pro Max. Ya. Keyakinan itu betul-betul teman-teman pelihara. Satu kali pun teman-teman nggak pernah kepikiran bahwa teman-teman mungkin nggak punya iPhone Pro Max itu. Dan apa yang terjadi? Muncul energi-energi yang aneh di dalam tubuh teman-teman. Jadi semangat menabung, jadi semangat berhemat, jadi semangat kerja, dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya tinggal menunggu waktu, ya, dreams come true. Ya, akhirnya teman-teman bisa memiliki barang-barang impian yang teman-teman yakini bahwa barang itu pasti teman-teman dapatkan. Ya, nggak ada bedanya juga dengan UKM PPD ini. Anggap aja UKM PPD ini adalah iPhone Pro Max atau barang-barang yang teman-teman pengen tadi itu. Jadi teman-teman tinggal pelihara aja keyakinan itu. Pelihara, yakin bahwa satu hari itu nggak boleh ada pikiran kita itu gagal di UKM PPD. Tiap hari pikiran itu cuma lulus saja. Nah, itu udah tinggal nunggu waktu aja lulusnya. Ya, maka akan muncul semangat belajar, etos belajar yang tinggi. Itu dulu yang kita bangun, pikiran dulu yang dibangun. Jadi orang banyak nih mau belajar UKM PPD, langsung pengen belajar, tapi mindset belum diperbaiki. Ya, kalau teman-teman masih punya mindset pecundang, mindset loser, ya itu susah buat lulus UKM PPD-nya. Belum main aja udah berpikir kalah. Ya, menang kalah itu biasa. Yang penting mentalnya dulu. Thomas Alva Edison, kalau dia menyerah di percobaan 999 kali dalam membuat lampu, ini dunia sekarang gelap nih. Nggak jadi dah percobaan ke-1000-nya ini menciptakan bola lampu. Artinya apa? Tugas kita itu hanya mengeliminasi kegagalan. Kalau kegagalannya udah habis, nggak ada lagi yang bisa dieliminasi. Maka ya udah, tinggal apa? Tinggal win-nya, tinggal menangnya. Jadi jangan takut salah, jangan takut dibilang orang nggak tahu, jangan takut dibilang orang itu kurang bisa paham, lambat menghafal, nggak usah. Lebih bagus kita mengeliminasi semua kelemahan-kelemahan kita
sehingga akhirnya yang muncul itu tinggal kekuatan kita yang sebenarnya. Ya, jadi untuk membangunkan harimau yang tidur di dalam diri kita itu, silahkan. Mulai dari detik ini, tidak ada lagi kata gagal UKM PPD. Tidak ada lagi kata tidak lulus UKM PPD. Yang ada hanya aku lulus UKM PPD November 2021. Saya harap teman-teman bisa melaksanakan mindset ini dulu sebelum kita belajar UKM PPD. Nah, mindset yang kedua, setelah teman-teman membangun belief sistemnya, membangun sistem kepercayaannya dulu. Selanjutnya apa? Baru kita masuk ke teknis. Ya, artinya apa? Ready to dreaming. Ya. Dreaming baru ready to action. Jadi mimpi dulu, setelah mimpi baru ready, baru bersiap untuk melaksanakan actionnya, tindakannya, eksekusinya. Jadi teknik yang kedua ini adalah di sisi usahanya. Ketika kita sudah memiliki impian besar, apa sih usaha yang harus kita lakukan untuk mempercepat, ya? Jadi dengan mindset aja itu udah kecepatan dari impian teman-teman, mindset tuh. Percepatannya itu adalah usaha. Jadi usaha teman-teman itu adalah proses percepatan dari mimpi yang sudah dibangun tadi. Nah, usaha yang harus teman-teman lakukan sebelum belajar UKM PPD, yang pertama, teman-teman harus memiliki dulu, ya, harus paham dulu. Paham dulu dengan diri sendiri. Pahami diri sendiri. Artinya apa? Artinya teman-teman harus tahu bagaimana cara atau metode belajar yang sesuai, ya. Belajar yang sesuai dengan diri sendiri, ya. Diri sendiri. Banyak orang yang belajar itu ikut-ikutan. Kawan-kawan fotokopi diktat, dia fotokopi diktat. Kawan-kawan ngeprint slide, dia ngeprint slide. Ya. Jadi belajarnya itu ikut-ikutan. Akhirnya apa? Akhirnya pun ya pusing. Karena nggak cocok cara belajarnya dengan metode diri sendiri. Ya. Nah, jadi teman-teman harus bisa menemukan ini gue banget. Ya. Ini gue banget nih. Ya. Ini gayaku banget nih. Ya. Kayak kata orang Medan, ini aku kali lah, kata dia kayak gitu. Orang Medan bilangnya. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu bagaimana metode belajar yang memang gue banget gitu istilahnya. Yang aku kali lah, kata orang Medan ya. Nah, jadi untuk metode belajar itu, saya membaginya menjadi 4 cara. Ada yang visual, ada yang auditorik, kemudian ada yang audio visual, baru yang terakhir ada kinestetik. Ini yang kasihan nih orang kinestetik nih, sering terjebak di dalam cinta yang salah. Cinta ya. Nah, artinya ini orang kinestetik nih sering kejebak di visual, auditorik, dan audiovisual. Ya. Jadi bagaimana cara kita menentukan apakah cara belajar itu sesuai nggak dengan kita gitu. Intinya ya cara belajar itu akan menimbulkan rasa senang, rasa nyaman, rasa bahagia ketika melaksanakan metode itu. Kalau teman-teman orang-orang yang visual, dia itu kalau belajar, dia hanya melihat saja. Lihat, nggak ada suara, terus hafal. Ya. Orang yang auditorik, dia dengar, dia nggak ngelihat, dia cuma ngedengar, terus bisa hafal. Orang yang audiovisual, dia harus dengar, dia harus lihat, baru bisa hafal. Sedangkan orang kinestetik, dia harus bergerak ke sana, kemari. Harus ada yang bergerak dari tubuhnya sambil belajar, baru dia bisa hafal. Nah, intinya ketika teman-teman mencoba 1 dari 4 metode itu, dicobain semua 4 metodenya. Mana yang membuat teman-teman itu enak, mana teman-teman nyaman melaksanakannya, berarti itu adalah metode belajarnya teman-teman. Ya, cari dulu sebelum belajar. Nanti kalau udah belajar, udah pusing ngikutinnya. Jadi teman-teman cari dulu kayak mana metode belajarnya, baru teman-teman lakukan pengulangan. Jadi ada teori klasik. Teori klasik
yang membuat teman-teman itu bisa nggak lupa-lupa dengan satu pelajaran? Contoh misalnya kalau bagi teman-teman yang muslim, kalau saya sebutkan iya karena wudhu iya karena stain, teman-teman pasti tahu ayat sebelumnya, teman-teman juga pasti tahu ayat setelahnya. Ya. Kenapa? Ya karena teman-teman sudah menjebloskan ilmu itu ke area alam bawah sadar teman-teman. Jadi aneh nih, area bawah sadar kita ini aneh. Anehnya kenapa? Kalau ilmu sudah masuk ke dalam area itu, mau keluar tuh susah. Jangankan mau lupa, mau keluar aja susah. Ya. Artinya ketika ilmu itu udah berhasil masuk ke area situ, maka ilmu itu lengket permanen dan nggak bisa lupa-lupa. Ya. Nah, bagaimana cara membuat ilmu UKM PPD ini bisa masuk ke area alam bawah sadar? Maka teman-teman harus melakukan metode klasik yang sama seperti teman-teman masukkan Al-Fatihah ke alam bawah sadar teman-teman. Apa itu? Repeat, pengulangan. Ya, lakukan repeating, lakukan pengulangan. Sebanyak berapa? Kalau teman-teman ngulang Al-Fatihah satu hari 17 kali, maka teman-teman juga harus melakukan pengulangan materi UKM PPD itu sebanyak 17 kali. Maka kalau materi itu udah jebol, ya kayak air netes di batu, batunya udah bolong, maka habis itu udah jeblos aja dia, nggak bisa keluar lagi, nggak bisa naik lagi, nggak bisa tumpah lagi kemana-mana. Ya, jadi kuncinya itu repeating, pengulangan. Nah, bagaimana teman-teman mau melakukan pengulangan sebanyak 17 kali kalau cara belajarnya salah? Ya, cara belajarnya salah. Belajar malah makin sakit, malah makin menderita. DNA-nya merintih kesakitan gara-gara belajar. Itu nggak belajar berarti. Kan kita sederhana aja. Tujuan orang itu kan cuma mencari kebahagiaan. Ya masa belajar kita menderita? Ya cari belajar yang menyenangkan lah. Yang sesuai dengan metode kita, yang kita melakukan pengulangannya dengan kegembiraan. Nah, itu yang dicari, bukan yang menyakitkan. Kok yang menyakitkan itu ditinggalkan aja, ya. Karena kita hidup di dunia ini cuma mau cari kebahagiaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah teman-teman paham nih, ya diri sendiri. Selanjutnya apa? Pahami lawan, ya. Pahami lawan. Pahami lawan maksudnya apa? Analisa, ya. Analisa soal UKM PPD, ya. UKM PPD. Jadi sebelum saya mulai, saya selalu memberikan data kepada teman-teman, ya. Karena biasanya saya malas kalau bicara kalau nggak ada datanya. Jadi saya bicara ada datanya. Ini adalah data soal dari PNUK, ya. Saya ambil satu bagian dari PNUK bahwa soal UKM PPD itu ini biasa saya sharing-sharing kepada teman-teman, ya. Ini adalah topik-topik yang ditanyakan di UKM PPD, ya. Ada 14 topik yang ditanyakan di UKM PPD. Ada saraf, ada psikiatri, ada indera, ada pernapasan, jantung, gastrointestinal, ginjal, reproduksi, endokrin, hemato, muskuloskeletal, integumen, pH, bioetik, dan forensik. Jadi di topik yang ke-13 ini, ya. Nah, jadi jumlah, ya. Jadi yang teman-teman harus tahu, komposisi soal UKM PPD itu, komposisi soal UKM PPD. Soal UKM PPD itu dia terkait dengan SKDI. Kalau kita tahu SKDI itu ada 4, ya. Ada 3 dan 4, ada 2 dan 1. SKDI 3, SKDI 4, ada SKDI 2, ada SKDI 1. Komposisi soalnya berapa, ya? Dari informasi valid yang kami dapatkan bahwa SKDI 3 dan SKDI 4 ini komposisinya adalah 75%. Sedangkan yang 2 dan 1 ini komposisinya ini adalah 25%. Artinya, misalnya soal UKM PPD itu ada 10 soal. Maka 7 soal itu dari 3 dan 4, sedangkan 3 soal itu dari 2 dan 1.
maka akan muncul pertanyaan, teman-teman mau memprioritaskan materi UKM PPD yang mana untuk dihafal duluan? Apakah kompetensi 3 dan 4 atau kompetensi 2 dan 1? Silakan teman-teman jawab sendiri. Ya. Nah, itu kenapa di corner itu selalu memfokuskan harus wajib hafal dulu 3 dan 4, baru menghafal 2 dan 1. Kenapa? Cut off untuk kelulusan UKM PPD, saya nggak tahu yang terakhir terbaru ini berapa ya. Kayaknya sekitar 60% atau berapa gitu. Ya. Untuk misalnya mengambil nilai 66 deh, saya bilang 66%, dengan menghafal SKDI 3 dan 4 saja, itu udah cukup untuk lulus. Kenapa? Karena komposisi soal yang 3 dan 4 itu ada 75%. Ya, ada 75%. Artinya semua SKDI itu teman-teman hafal topik-topiknya. Yang teman-teman hafal itu cuma yang 3 dan 4 aja. SKDI 1, SKDI 2 tuh teman-teman nggak hafal nih. Ini cara malas orang belajar UKM PPD. Ya. Ngapalnya cuma 3 dan 4 aja. Ya. Maka itu udah cukup untuk ngelewatin cut off-nya UKM PPD, yaitu 66%. Ya. Apalagi teman-teman menghafal lagi yang 1 dan 2, tambah 25% lagi. Ya, lebih spesifiknya ya, di topik saraf itu jumlahnya ada 14 soal. Ya. Di topik psikiatri ada 9 soal. Di topik indera ada 17 soal. Di pernapasan ada 10 soal. Di jantung ada 8 soal. Di gastro ada 14 soal. Di ginjal ada 5 soal. Obgyn ada 18 soal. Endokrin ada 7 soal. Hemato ada 7 soal. Muskuloskeletal ada 7 soal. Kulit ada 14 soal. PH, bioetik, dan forensik ada 20 soal. Biasanya soal forensik itu cuma 1. Ya. Dia forensik, dia cuma ada 1. Forensik. Jadi forensik ini hidup segan mati tak mau. Ya. Jadi 1 soal biasanya di forensik. Yang paling banyak itu adalah PH. Jadi di mana spot-spot inti dalam belajar UKM PPD yang soalnya paling banyak di UKM PPD? Pertama di saraf. Yang kedua itu di indera, mata dan THT. Yang ketiga itu di gastro, reproduksi, kulit dan PH. Itu adalah spot-spot penting yang teman-teman harus fokus luar biasa dalam belajar di sana. Karena itu soal UKM PPD-nya yang paling banyak. Ya. Nah, jadi teman-teman hafal saja materi UKM PPD, ya, materi UKM PPD yang 3 dan 4, ya, 3 dan 4 di sistem-sistem ini, ya, maka teman-teman bisa mendapatkan nilai 75%, ya. Nah, berdasarkan data yang lebih detail lagi, ya. Data yang lebih detail lagi. Jadi ada 2 pertanyaan UKM PPD yang paling sering keluar di UKM PPD dan sering menjadi pertanyaan di UKM PPD. Apa itu? Ada 2. Yang pertama adalah diagnosis, yang kedua adalah terapi. Diagnosis ada 96 soal, terapi ada 38 soal. Ya. Nah, jadi soal diagnosis itu apa aja sih diagnosis? Soalnya itu yang pertama apa diagnosisnya? Yang kedua apa pemeriksaan penunjang? Ya, pemeriksaan penunjang. Kemudian apa tanda? Tanda atau gejala. Baru yang ketiga apa klasifikasi. Jadi kalau pertanyaannya 1 di antara 4 ini, maka ini adalah pertanyaan diagnosis. Yang kedua adalah terapi. Terapi ini pertanyaannya cuma ada 2. Apa terapi farmakonya? Apa terapi non farmako? Cuma ini aja, ya. Farmako. Kadang beberapa melakukan
preventifnya kayak mana, ya. Kalau terkait dengan 3 ini adalah pertanyaan terapi. Nah, kalau misalnya teman-teman cuma menghafal 2 ini saja di satu topik UKM PPD, ya. 2 ini aja nih, nggak usah banyak-banyak kali lah, nggak usah lebay-lebay kali, banyak-banyak kali yang dihafal, ya. Banyak dihafal, pening juga jadinya, ya. Nah, jadi teman-teman cuma menghafal diagnosis, ditambah dengan terapi, dibagikan 150 soal, soal diagnosis ada 96, soal terapi ada 38, dibagikan 150, maka ini dapatnya 134/150 dikali 100%. Silakan teman-teman hitung pakai kalkulator sendiri. Kalau nggak salah hitungan saya sekitar 89,3%. Artinya, ya, saya mudahkan lagi teman-teman, ya. Cukup hafal saja 3 ini di satu topik UKM PPD. Yang pertama, apa etiologinya? Yang kedua, bagaimana cara mendiagnosisnya? Yang ketiga, bagaimana cara pengobatannya, terapinya? Maka bungkus itu nilai UKM PPD 89,3%. Ini data real dari PNUK. Ini udah kita riset selama 4 tahun lebih. Ini udah mau jalan ke 5 tahun. Hampir nggak pernah meleset dari apa yang kita prediksikan. Makanya setiap kali kita melaksanakan TO prediksi, selalu teman-teman komen, TO prediksinya mirip banget sama soal UKM PPD aslinya. Ya kita udah tahu gimana soal UKM PPD itu sebenarnya. Ya, jadi teman-teman takjim aja, percaya aja, karena kami pasti akan memberikan yang terbaik kepada teman-teman. Percaya aja, nggak usah ribet-ribet kali mikir UKM PPD ini, ya. Tujuan dilaksanakan UKM PPD ini hanya untuk supaya teman-teman bisa tahu penyakit, bisa tahu ngobatin. Ya, pasien itu nggak terlalu perlu dokternya tahu gimana patogenesis sebuah penyakit, itu nggak perlu. Yang penting pemerintah ini pengennya gimana? Begitu dokter ini tamat, dia bisa tahu diagnosisnya apa dan dia tahu ngobatinnya. Nah, makanya ya kalau ada tetangga sebelah yang terlalu fokus sama patov, ya kita nggak ada masalah. Yang penting kita akan mengarahkan teman-teman. Gimana teman-teman ngapalnya dikit tapi bisa optimalisasi nilai yang tinggi. Jadi ketika tutor di UKD Corner ini cuma ngajarin 3 hal aja, yaitu 3 hal inti yang harus teman-teman pelajarin di sebuah penyakit. Dan itu yang akan keluar di UKM PPD. Ya. Nah, silakan teman-teman kuasai ya. 3 itu aja. Insya Allah nanti dapatnya 89 lebih. Ini ada contoh salah satu alumni kita. Dan sekarang sudah jadi tutor kita. Namanya Kak Elvira Miranda. Ini adalah transkrip nilai UKM PPD dia, ya. Dengan menggunakan metode ini dan dia tahu mana yang harus dia hafal, ya. Kebetulan memang anaknya agak cepat akselerasinya, ya. Maka dia bisa memaksimalkan dapat nilai 91%. Ya. Nah, dia cuma ngikutin itu aja. Dia cuma menghafal 3 itu aja. Kemudian dia fokuskan, ya udah dapat nilainya 90. Nah, ini salah satu alumni kita, Kak Elvira Miranda. Apakah teman-teman mau mengikuti jejak beliau? Inilah metodenya. Jadi teman-teman ada satu penyakit SKDI yang dihafal cuma 3 aja. Apa etiologinya? Kayak mana cara ngediagnosisnya? Kayak mana cara ngobatinnya? Udah, insya Allah tuh ya, nilainya 89,3%. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman harus terbiasa dengan medan perang. Ya. Terbiasa dengan medan ujian. Artinya, teman-teman harus udah mulai membiasakan diri melaksanakan ujian CBT. Jangan ngebiasain ujian itu pakai soal-soal kertas. Karena nanti teman-teman akan melaksanakan ujian itu dengan menggunakan komputer. Ya, jadi biasakan ya, biasakan untuk melaksanakan ujian itu dengan CBT. Nah, baru yang terakhir ya, yang ketiga, trilogi yang ketiga kita adalah ini adalah
religius ya, religi. Jadi ini adalah pilar kita yang ketiga untuk memaksimalkan kelulusan UKM PPD teman-teman. Ya, jadi 3 pilar ini kalau teman-teman laksanakan, mindset udah benar, terus strategi belajarnya udah benar, apa yang mau diujiankan teman-teman udah tahu, medannya udah sering teman-teman laksanakan, baru yang ketiga adalah sektor yang terakhir, yaitu agama, religi. Ya, silakan teman-teman menggunakan amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang meningkatkan proses pengabulan doa teman-teman ya. Jadi saya akan membahas yang muslim saja ya, karena saya muslim. Jadi saya akan membahas yang muslim saja. Nah, jadi untuk religi nih, hukum kelulusan berdasarkan agama ya. Hukum lulus UKM PPD. Ini yang teman-teman harus tahu dulu ya. Biar teman-teman nggak salah kaprah lulus UKM PPD ini kayak mana ya. Jadi presentasi kelulusan itu presentasi hasil ya, presentasi hasil itu hasil dari qadarullah ya, qadarullah ditambah dengan ikhtiar atau usaha. Jadi untuk mendapatkan hasil ada 2 yang berperan penting di sini. Pertama qadarullah, yang kedua adalah ikhtiar. Nah, yang teman-teman harus tahu adalah berapa persentasinya. Siapa yang lebih tinggi menentukan kelulusan? Apakah ikhtiar teman-teman atau qadarullah ya? Dari seminar yang saya pelajari, qadarullah ini persentasi menentukan hasil itu adalah 80%. Sedangkan ikhtiar teman-teman itu hanya 20% menghasilkan change kelulusan. Artinya teman-teman udah mati-matian nih belajar dari pagi sampai malam, ke pagi lagi, ke malam lagi. Teman-teman hanya memberikan 20% sumbangsi kelulusan teman-teman. Ya. Padahal 80%-nya teman-teman abaikan. Ya. Makanya saya selalu mengajak teman-teman yang muslim di sini semuanya, ya. Belajar boleh keras. Amalan juga harus keras. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa mengambil yang 80%-nya dan mengambil yang 20%-nya. Jadi bukan hanya harus bekerja keras, amalan teman-teman juga harus keras juga. Kenapa? Karena 80% kelulusan teman-teman itu adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita tidak hanya membangun sisi horizontalnya, tapi kita juga membangun sisi vertikalnya. Nah, artinya bagaimana cara untuk mendapatkan 80% ini? Caranya sederhana, ya. Apa itu? Lakukan yang namanya takwa. Udah, itu aja, ya. Jadi silakan teman-teman lakukan semua amalan yang terkait dengan takwa. Ya, takwa itu ada amalan wajib, ada amalan sunnah. Cari amalan yang wajib, apa fadilahnya. Cari amalan yang sunnah, apa fadilahnya. Laksanakan itu berbarengan dengan belajar UKM PPD ini. Jadi teman-teman dapat restunya Allah untuk lulus UKM PPD dan teman-teman tunjukkan bahwa teman-teman memang pengen lulus sama Allah, ya. Itu dari usaha belajarnya teman-teman. Jadi nggak bisa juga kita hanya doa, tapi bisa lulus itu 1:1000 ya. Kecuali waliullah lah yang minta itu ya, baru dikasih. Kalau kita kayaknya agak berat ya. Kenapa? Ayatnya udah jelas ya. Allah nggak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mau merubahnya terlebih dahulu. Artinya, teman-teman udah menunjukkan ada iktikat untuk lulus UKM PPD dengan cara apa? Belajar, ikut bimbingan, bahas-bahas soal. Itu adalah usaha yang teman-teman lakukan. Baru ajukan proposalnya kepada Allah dengan amalan. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan yang teman-teman harapkan. Karena biasanya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, ini 3 pilar yang harus teman-teman miliki.
agar teman-teman bisa lulus UKM PPD itu dengan mudah. Saya simpulkan lagi, yang pertama, mindset-nya dulu diperbaiki. Mindset-nya adalah mindset positif, mindset pemenang. Yang kedua adalah teman-teman harus mulai menganalisa diri sendiri, menganalisa lawan, dan menganalisa medan perang. Baru yang terakhir adalah tingkatkan change kelulusan teman-teman dengan amalan-amalan yang mempercepat pengabulan doa dari teman-teman. Mungkin itu saja motivasi yang bisa saya berikan pada sore hari ini. Ya, overall semuanya dari mulai aktivasi online, kegiatan CBT, dan tips dan trik UKM PPD ini, kira-kira ada yang teman-teman pengen tanyakan sebelum saya tutup sesinya? Cukup jelas, Dok. Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas keluangan waktu teman-teman mengikuti kegiatan program prapembekalan ini. Ya, kita semoga yang teman-teman harapkan dari program ini semuanya teman-teman dapatkan. Semua teman-teman yang di sini bisa lulus UKM PPD di batch November 2021 ini semuanya. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya, kita mulai ya. Kita mulai batch November 2021 ini dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nunjukin apa?